Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinal Format dari kelas 1245, absen 1. Di sini saya akan menceritakan kisah Muhammad Al-Fatih. Kenapa Muhammad Al-Fatih? Karena tokoh ini adalah salah satu tokoh yang saya idamkan dari kecil. Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin yang menurut saya begitu cerdas dan dia bisa menaklukkan Istanbul atau lebih tepatnya Konstantinopel pada zamannya. Yang waktu itu Konstantinopel itu susah untuk dilawan oleh sekutu-sekutunya ataupun pihak-pihak lainnya. Jadi kita mulai ceritanya. Sultan Mehmed II atau juga dikenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah sultan yang memerintah dinasti Turki Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih dilahirkan di Edirin pada 30 Maret 1423 Masehi. Yang mana pada waktu itu Edirin adalah pusat kota pemerintah dinasti Turki Utsmani. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II. Beliau hidup di masa setelahnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pahlawan atau yang sering kita ketahui adalah pahlawan Perang Salib yang terjadi umur beliau itu di 1137 sampai 1193. Sultan Muhammad Al-Fatih sudah diangkat menjadi sultan ketika usianya baru menginjak 12 tahun. Mendapat julukan Al-Fatih atau yang bisa disebut Al-Fatih itu sang penakluk karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan dilakukan pada saat usianya masih 21 tahun. Cukup muda. Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai kepakaran dalam bidang ketenaran, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa. Luar biasanya, keberadaan Muhammad Al-Fatih ini pun telah diprediksi oleh Rasulullah dalam sabdanya sebagai begini: kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal al-Musnad. Dari sudut pandang Islam, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding dan tawadu. Kejayaan dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak lawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya serta taktik dan strateginya bisa dikatakan mendahului pada zamannya dan juga kaedah memilih tentaranya. Jadi untuk strateginya dia sudah mengetahui bahwa itu adalah strategi yang paling bagus, dan menurut orang-orang tuh strategi pada zaman itu belum terpikirkan sama sekali. Muhammad Al-Fatih itu merupakan anak didik Syekh Syamsuddin yang masih merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ia juga lah yang mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Jadi yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul itu dulunya adalah Konstantinopel. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makamnya. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmani. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri dan menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani.
Beliau ditanamkan jiwa kepemimpinannya sejak kecil. Jadi semenjak kecil beliau selalu memantau ayahnya ketika bekerja. Karena ayahnya dulu juga menaklukkan Konstantinopel, jadi eh, Muhammad Al-Fatih ini juga bisa melihat dan mempelajari strategi-strategi ayahnya. Bahkan beliau telah mengaji usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam untuk menaklukkan Konstantinopel, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Ketika beliau naik tahta pada tahun 1451 Masehi, dia telah berpikir dan menyusun strategi untuk melawan kota bandar, kota-kota pelabuhan. Kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih terletak pada ketinggian pribadinya. Sejak kecil ia dididik secara intensif oleh para ulama terkemuka di zamannya. Di zamannya, ayahnya, yaitu Sultan Murad II telah mengantar beberapa orang ulama untuk mengajar anaknya, tapi oleh Muhammad Al-Fatih menolaknya. Lalu dia menghantar Al-Syekh Al-Qurani dan memberikan kuasa kepadanya untuk memukul Sultan Muhammad Al-Fatih jika beliau membantah perintah gurunya. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah bersamaan dengan 7 Februari 1450 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbarui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangganya dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara politis maupun militer. Al-Fatih juga menyiapkan lebih dari 400 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari barat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmaniyah gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perakalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak mula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang sepanjang tanduk emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai-rantai tersebut. Jadi ketika sudah tahu ketika akan diserang, dia itu buat Bizantium buat rantai yang itu kayak dari teluk ke teluk, dan itu kayak kalau semisalnya mau ke situ itu harus melewati itu dulu, tapi karena ada itu nggak bisa lewat. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar selat Bosporus, mengelilingi Galata, dan meluncurkan kembali di tanduk emas. Akan tetapi pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukan dengan cara yang lebih cerdik. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari Bizantium kaget, bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohon, dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad jatuh ke tangan kaum muslimin.
Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur pada tanggal 20 Jumadil awal 857 Hijriah bersama dengan 29 Mei 1453 Masehi. Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang Al-Fatih tadi itu yang saya awal bilang adalah penakluk. Nah, ketika dia menaklukkan Konstantinopel, maka menjadi sebutannya Sultan Muhammad Al-Fatih karena ya menaklukkan Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya lalu sujud sebagai tanda syukur pada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintah kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Lalu akhirnya mengalami perubahan menjadi Istanbul. Jadi Istanbul menjadi Istanbul. Setelah itu rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang membawa pasukannya melakukan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Akan tetapi, kematian telah menghalanginya untuk mewujudkan hal itu. Untuk apa yang dibangun pada masanya itu, selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan sebelumnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair yang memiliki diwan, kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. Wafatnya Muhammad Al-Fatih pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 886 Hijriah atau 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan sakit, ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Di tengah perjalanan, ya pokoknya sakit. Terus dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan bahwa dia diracuni, tapi itu tidak valid. Terus tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma, ada juga yang mengatakan menuju Prancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya Sultan Bayazid II agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Sekian dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya sebetulnya kisah Muhammad Al-Fatih ini masih bisa dikaji lebih dalam lagi, entah itu kenapa harus menaklukkan Konstantinopel. Jadi kayak Konstantinopel tuh kenapa sih sangat berpengaruh buat umat muslim. Terus ada lagi ketika jadi ada cerita di mana Muhammad Al-Fatih punya teman rival, atau lebihnya rival sih. Itu nama panggilannya adalah Vlad Dracula. Ketika mereka waktu kecil, mereka berteman secara terpaksa karena kondisi, kalau nggak salah tuh karena kerajaan apa gitu, dia tuh punya anak, terus anaknya dititipkan ke Sultan ayahnya Muhammad Al-Fatih tadi. Terus secara nggak langsung mereka berteman,
tapi akhirnya kayak masih membenci Islam, jadi dia keluar dari kerajaan hingga menjadi rival ketika sudah melakukan Konstantinopel. Vlad Dracula, biografinya dia suka membunuh, kemudian membunuh secara kejam, yaitu dengan cara menusukkan orang ke seperti sate, jadi kayak kayu orang set. Nah, kekejamannya seperti itu. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada kekurangan kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, atau masih ada informasi yang masih salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.